Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya. Bagaimana caranya agar kita senantiasa rindu kepada kebaikan dan juga mudah untuk melakukan kebaikan? Karena banyak dari kita seorang yang tahu bahwa itu baik dan senang apabila orang lain berbuat baik kepadanya, akan tetapi dia sendiri susah untuk berbuat baik. Terima kasih atas jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pendek, akan tetapi proses untuk sampai ke jawaban tersebut panjang sekali. Jadi itu bisa perlu dihadirkan dalam satu majelis panjang. Di antaranya mulai kita harus membiasakan dengan rezeki yang halal. Karena kalau rezeki halal itu akan ta'at jawarihu sya'am abah, akan menjadikan seorang patuh untuk melakukan kebaikan, mudah melakukan kebaikan. Ini adalah makanan yang halal. Kemudian yang kedua adalah tentu harus adanya ilmu. Ilmu itu adalah ada kesinambungan, ilmu itu ada rentet, ada penyempurnanya. Bukan sekedar ilmu itu haram, enggak. Ada mengatakan itu haram, enggak cukup. Tapi harus ilmu, apa sih keharaman itu? Itu adalah ilmu, sudah ilmu dzuk, ilmu makna. Maka ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi halal haram itu mudah dihafal. Orang kafir juga ngerti, menurut ini haram, ini halal. Menurut orang Islam ini halal, ini haram. Tapi untuk merasakan itu sebagai sesuatu yang akan menjadi Allah murka, ini adalah babnya beda. Sehingga haram, hukum halal haram itu jangan sampai hanya di otak kita. Kalau hanya di otak kita ini akan berubah. Sehingga kalau kita mau biarpun haram ya akan dilakukan. Apalagi nanti ilmunya sepotong-potong. Allah kan Maha Pengampun, kan kacau lagi. Jadi harus di sana ada ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu dzuk, ilmu rasa yang menjadikan seorang takut kepada hukuman Allah. Sehingga kalau sudah makomnya ini benar, dia ngerti itu haram. Tapi kan ini untuk mencapai ini, untuk membersihkan hati ini kan berangkat dari membersihkan makanan tadi. Ilmu. Kemudian di samping ilmu perlu namanya pergaulan. Pergaulan. Sehingga meninggalkan kemaksiatan itu paling mudah adalah kalau kita lingkungan yang tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Dan begitu mudahnya melakukan kebaikan kalau kita di lingkungan yang orang senang melakukan kebaikan tersebut. Jadi menjadi ringan kita karena kita bersama-sama. Kemudian di saat keharaman itu ada dua. Seperti aliran air, ada buat bendungan, ada buat aliran air untuk bisa, kalau di bendung mungkin nggak kuat. Jadi ada keharaman itu, ada yang solusinya adalah memang kita menghindari, ada solusinya diberi jalan. Contoh, kalau penanya sudah ingin nikah, ya nikah misalnya gitu. Misalnya, kalau takut misalnya haram urusan mata. Matanya takut lihat yang haram, urusan menuju zina dan urusan syahwat misalnya. Ya sudah nikah. Kan ada pintunya. Jangan. Tapi pikirannya ke sana misalnya. Ini sebuah contoh. Jadi solusinya harus segera tahu dong. Oh, nggak ada jalan Allah ngasih solusi kok. Ini babnya bab syahwat. Bab karunia Allah yang namanya syahwat diselesaikan dong. Saya akan tahan. Boleh bertahan dengan cara membaca sholawat, membiasakan wudhu, terus. Tapi kalau sudah terus bergolak dan sebagainya, ya nggak bisa di stop begitu. Allah ciptakan lawan jenis, Allah syariatkan nikah. Itulah yang namanya hikmah Allah. Pasti tepat semuanya. Tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hamba kecuali Allah juga beri penyaluran yang benar, yang halal. Kita rindu ingin makan sate, nggak usah pakai sate babi, sudah ada sate kambing, ada. Jadi ada keharaman itu, ada yang harus kita tahan, ada yang kita salurkan. Nah ini kan perlu ilmu juga. Makanya kita sampaikan pertanyaannya singkat tapi ini panjang. Kemudian kalau sudah ternyata kita masuk membiasakan, yang terakhir kita tutup saja, pertanyaan ini panjang. Yang terakhir adalah jika ternyata kita menjadi orang yang sudah bisa melakukan sebuah kebaikan,
maka bergegaslah untuk membiasakan mensyukuri kebaikan tersebut. Syukur diucapkan dengan lisan, dipanjatkan di tengah malam, terus syukur kepada Allah, maka itu menjadikan kita akan berkembang merindukan kebaikan. Begitu sebaliknya, segera jika seseorang ternyata melakukan sebuah kesalahan dan kemaksiatan, jangan ditunda untuk memohon ampun kepada Allah, karena kesadaran akan kesalahan tersebut lalu bergegas memohon ampun itu adalah termasuk rem bagi dia. Setelah didahului dengan tadi makan yang benar, ilmu, pergaulan, seterusnya seperti itu. Ini upaya semuanya. Itulah yang namanya walladzina jahadu fina, berijtihad di hadapan Allah. Dan memang Anda orang menjadi baik ada serta merta, tapi jangan nunggu kita menjadi orang serta merta ya. Kalau tidak dipilih oleh Allah, yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ada orang yang menjadi baik tiba-tiba diambil oleh Allah. Ijtihad, dia nggak benar, dia nggak pernah ngaji, nggak pernah kumpul orang baik, dia mabuk, tiba-tiba nangis di dalam masjid, ketemu kiai minta dia. Ada orang begitu. Lah jangan nunggu kayak begini. Tapi yang kedua, yunib yunibu, berusaha. Nah ini kita berusaha makan yang halal, cari kawan yang benar, kemudian belajar ilmu, terus berusaha, maka kita golongan ini. Kalau kita menjadi orang yang golongan ahli ijtihad, majdzub ilal khair, ilal mahbubat, maka hal yang baik, ila ta'at, kita ditarik oleh Allah ta'ala. Ini babnya beda. Biarpun dia nggak pernah usaha, kawannya nggak benar, tiba-tiba keluar dia. Seorang anak gadis, subhanallah, diberi kesadaran di lingkungan, 3 kakaknya adalah menjual diri dan ibunya menjual diri, dan bapaknya pun juga sudah tidak jelas. Tapi ternyata dia keluar kemuliaan dia. Dari dia ada. Padahal dia nggak pernah berusaha, tiba-tiba saat dia melihat itu semua tidak benar, lalu dia meninggalkan tempatnya, minta petunjuk pada seorang guru dan dibimbing menjadi wanita solehah. Dan sekarang dia berkiprah di masyarakat, sangat bermanfaat. Lihat, ini kan ijtihad, dipilih oleh Allah. Ada semacam itu, tapi jangan mengandalkan ini dong. Ya kalau dipilih oleh Allah, kalau belum, Allah yang Maha Kasih memberikan kesempatan. Mujahadah walladzina jahadu fina. Berusahalah dengan tadi yang sudah disebutkan, wallahu a'lam bissawab.